Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di samping kita dengan konsisten secara rutin berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan, di samping setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa dan permohonan di hadapan Tuhan, ada hal yang lain yang seiring berjalan bersama, yaitu selain seseorang atau seorang anak Tuhan hidup dengan rutin, konsisten, setia berdoa di hadapan Tuhan, maka dia pun harus menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Karena kalau ada orang yang begitu rutin berdoa, begitu kuat berdoa, begitu konsisten berdoa, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia juga saudara. Maka doanya itu nol nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus setiap hari konsisten, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus menjalani hidup kita takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, maka Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya bagi setiap kita. Bukankah yang kita rindukan dari doa-doa kita, jawaban yang kita rindukan dari doa dan seruan kita di hadapan Tuhan adalah Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya bagi kita? Tentu saja itu yang paling kita rindukan saudara, janji Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita rindukan, janji Tuhan itu yang terbaik, dan itu akan dinyatakan bagi orang yang takut akan Dia. Jadi dalam perjalanan hidup kita saudara, mari konsisten berdoa, mari sungguh-sungguh setia berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel sahabat doa saudara setiap hari, untuk kita bersama-sama berdoa saling menopang di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu, dalam saudara menjalani hidup saudara, jalani hidup saudara dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya bagi kehidupan saudara. Yang saya rindu kita lihat bersama saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia? Ayat 12 tadi dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi firman Allah mempertanyakan siapa yang takut akan Dia. Dan kemudian Dia beri janjinya di kalimat berikutnya kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan menyatakan bahwa kepadanya, maksudnya kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, saudara, itulah alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang harus kita pilih.
Artinya jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang di ujungnya itu adalah kebaikan. Saudara, kita manusia terbatas. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, khususnya tentang masa depan. Jangankan masa depan yang jauh ke depan sana, nanti, esok, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa saja yang bisa terjadi di esok hari. Itu sebabnya saudara, dalam semuanya itu kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jalani hidup kita takut akan Tuhan, firman-Nya ini mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan, Tuhan menuntun, Tuhan menyatakan jalan yang harus dipilih, yaitu jalan yang baik. Kenapa saudara? Karena Allah itu maha tahu. Dia tahu kekekalan ke depan. Itu sebabnya kalau Dia tunjukkan jalan bagi kita, itu jalan yang terbaik untuk kita jalani ke depan. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan takut akan Tuhan, maka Dia akan menuntun kehidupan saudara. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi sesuai dengan apa yang Dia tahu, sesuai dengan kemahatauannya ke depan, Dia tuntun kita menurut jalannya, maka hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, ayat 13 dikatakan, janji bagi orang yang takut akan Dia, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Janji kedua yang luar biasa saudara, janji yang dahsyat di hadapan Tuhan adalah bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada orang itu, Tuhan akan mewujudkan dalam hidup orang itu kebahagiaan. Dan Tuhan berkata bahwa orang itu akan menetap. Dia buat orang itu menetap. Artinya saudara, tinggal tetap, menetap. Menetap dalam apa? Dalam kebahagiaan. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Wow, puji Tuhan saudara. Dan bukan hanya ketika saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami, bukan hanya mengalami, tapi menetap dalam kebahagiaan. Artinya hidup kita akan diisi oleh kebahagiaan daripada Tuhan, dipenuhi oleh kebahagiaan daripada Tuhan. Dikatakan juga dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sampai anak cucu kita mengalami berkat Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup takut akan Tuhan saudara. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita pun akan mengalami janji-janji Tuhan. Anak cucu kita pun akan mengalami perkara besar. Mereka pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Bukankah betapa bahagianya ketika kita melihat anak cucu kita mengalami janji-janji Tuhan saudara? Bagaimana supaya kita menetap dalam kebahagiaan? Karena kita akan melihat anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus jalani hidup kita takut akan Tuhan selain kita berdoa, dan berdoa? Kita harus hidup takut akan Tuhan karena ayat 14 dikatakan janji Tuhan yang ketiga di sana, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan janji-janjinya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan dekat, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka Tuhan dekat bagi saudara dan Dia akan menyatakan janji-janjinya digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kerinduannya saudara, firman Tuhan ini di mana kita sudah belajar bahwa selain kita berdoa, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mengalami janji Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara,
Mari kita jalani hidup takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya terapkan firman Tuhan ini, supaya iman saudara dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini.
Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong.
Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan.
Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka, dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita, anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.